Oke, sekarang ini views TikTok agak susah ya teman-teman ya. Udah mulai kayak lambat banget, dan saya yakin ini juga karena ada perubahan algoritma, bukan karena yang lain-lain gitu ya. Karena di platform yang lain viewsnya masih normal-normal aja gitu. Nah, kalau kalian viewsnya itu mentok di angka mungkin di bawah 50, di bawah 100, atau mungkin di bawah 10, ada beberapa cara yang mungkin bisa kalian implementasikan. Tapi disclaimer dulu, ini cara yang saya lakukan gitu ya. Bisa jadi nggak cocok juga buat di kalian, tapi nggak ada salahnya buat teman-teman cobain gitu ya. Oke, langsung aja. Cara yang pertama itu kalau saya biasanya melihat adalah bikin konten non-kerkun, teman-teman. Bikin konten non-perpun ini adalah membuat algoritma itu mulai mengenal konten kita lagi, akun kita lagi kita hidupkan. Ibaratnya kita colek algoritma gitu ya. Nah, cara paling mudah di sini adalah membahas sesuatu yang berhubungan dengan tren ya. Jadi yang nggak ada hubungannya dengan niche kalian atau akun kalian. Itu saya lakukan dan ternyata cukup lumayan efektif untuk naikin viewsnya. Tapi ada beberapa kekurangan atau kejelekannya, di mana audiensnya akan random yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kayak berasa kalau video yang kita bahas sebelumnya nih ya, yang viral-viral ini nih, itu sudah mulai redup videonya, traffic kita itu akan turun. Traffic kita itu akan drop lagi gitu loh. Nah, sekarang kita harus berpacu dengan waktu untuk nyari hal-hal yang viral-viral lagi. Nah, ini yang jadi masalah atau yang jadi problem yang saya alami juga. Tapi apakah itu efektif banget? Jujur, cukup lumayan ngaruh gitu ya teman-teman ya. Cukup lumayan ngaruh di akun saya ketika kita membahas yang viral-viral itu. Tapi tentunya membahas yang viral-viral ini juga harus kalian barengi dengan skill copywriting atau public speaking kalian yang cukup enak didengar oleh penonton gitu ya. Nah, cara pertama ini mungkin ada kekurangannya juga buat kalian yang belum terbiasa soal storytelling, public speaking gitu-gitu ya. Pasti akan berat juga buat kalian. Nah, mungkin kalian bisa ambil cara yang kedua. Cara yang kedua ini tetap bikin video non-kerkun, tapi masih berhubungan terkait soal niche kalian. Ya, misal kalian biasanya review-review home living, produk-produk rumah tangga, ya kalian bikin aja kayak review seperti biasanya, tapi non-kerkun. Ya, jadi nggak usah masukin keranjang. Jadi ibaratnya kalian bangun audiens yang memang ada hubungannya dengan produk-produk tersebut. Bisa jadi mulai jadi konten komparasi, teman-teman. Konten perbandingan. Panci A, panci B, panci C. Nah, mana yang lebih kayak gampang dibersihkan gitu ya. Terus wajan A, wajan B, wajan C. Mana yang nggak lengket. Nah, kayak gitu. Kali-kali kalau kalian misalnya punya sampel di beberapa produk itu, kalian bikin konten komparasi. Kayak parfum juga bisa. Uji coba ya, hari pertama kalian pakai parfum ini, nanti hari kedua, hari ketiga pakai parfum B, parfum C. Nah, nanti mana yang lebih tahan lama. Nah, seperti itu. Jadi kayak honest review, kayak review jujur yang bener-bener ya memang review, bukan untuk jualan atau keranjang kuning. Nah, ini juga ini prosesnya agak panjang dibandingkan konten viral tadi. Karena ya memang ini kita itu bertujuan untuk menghidupkan akun kita biar ada interaksi dan ngasih value kepada penonton kita. Nggak cuman jualan gitu ya. Lalu yang ketiga udah pasti adalah iklan gitu ya. Kita harus beriklan, iklan views kayak iklan purchase dan lain sebagainya. Kalau kalian nanya ke saya apakah iklan efektif bang? Untuk saat ini tidak sama sekali. Udah tidak. Iklan yang bagus sekarang adalah iklan dari seller. Jadi iklan pribadi kita itu nggak begitu bagus dan ya menurut saya rugi gitu ya. Tapi ya kalau kalian berharapnya ya udah beli traffic dulu lah. Ya udah iklankan views aja 15.000. Mungkin sehari kalian iklankan 2 video, 3 video cukup gitu ya. Tapi jangan berharap ada penjualan. Enggak bisa guys. Enggak bisa kayak gitu. Karena iklan sekarang itu yang powerful adalah GMV Max. Kalau kalian nggak dapat GMV Max akan susah sekali untuk naik. Nah, jadi mau nggak mau intinya adalah kita itu disuruh menghidupkan akun kita lagi gitu loh. Jadi apakah dengan akun kita lagi drop kita bisa brutal barbar banget? Nggak bisa. Kalau kalian memang viewsnya memang stuck masih di bawah 100-an, di bawah 200, itu nggak bisa kalian barbar banget. Kalian harus bikin traffic kalian jalan dulu akunnya. Baru kalian mau brutal pun nggak ada masalah. Tapi apakah benar-benar tidak bisa langsung brutal? Ya sebenarnya ada kemungkinan, tapi satu hal ini bisa kalian pegang kalau kalian hoki. Tiba-tiba dari misal kalian sehari 50 video gitu ya. Padahal viewsnya cuma 0, cuma 1, cuma 2 gitu. Nah kalau kalian hoki, ada satu video kalian yang kesambar GMV Max. Itu bisa jadi akan sangat ngangkat-ngangkat. Tapi kan kita jadinya gambling gitu ya. Jadi kita kayak berharap aja gitu. Kayak untung-untungan. Kayak hoki-hokian gitu.
Jadi kayak nunggu-nunggu yang belum pasti, nunggu-nunggu kayak yang belum jelas gitu teman-teman. Nah itu poin-poin pentingnya sebenarnya. Jadi kalau saya sendiri, saya lebih cenderung mulai menghidupkan akun dulu. Atau mungkin kalian bisa sambil memikirkan personal branding. Ya, tapi personal branding kan nggak bisa dibangun sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun pun kadang masih kurang gitu teman-teman. Jadi ya kita memang harus membangun pelan-pelan. Contoh nih ya, contoh kalian membandingkan kayak panci tadi aja, wajan penggorengan atau mungkin parfum aja. Ini kalian juga bisa jadikan personal branding loh. Ibaratnya ada effort yang kalian keluarkan dan ada informasi yang kalian berikan kepada penonton kalian, yang mana itu juga bisa bermanfaat buat orang lain loh. Nah ini juga membangun personal branding. Tapi kan konten ini belum tentu naik. Nah ya, jadi harus memang dipupuk. Nggak bisa kita berharap solusi yang kita cari itu instan langsung cepet. Itu nggak bisa. Untuk zaman-zaman sekarang ini, untuk era-era sekarang ini, era dimana orang udah pada brutal, pasokan video yang ada di aplikasi TikTok udah banyak. Nah, jalan terbaik yang bisa kita tempuh adalah ya kita riding the wave konten viral tadi. Tapi alangkah lebih bagusnya lagi, kalau konten yang riding the wave ini tadi, kalian barengin dengan needs kalian, atau mungkin sesuatu yang bisa ngasih value kepada orang lain, tapi ya sesuai dengan personal branding yang pengen kalian bangun. Contoh, misal lagi viral masalah, katakanlah masalah ini ya, cuaca panas, atau mungkin El Nino, atau mungkin Godzilla El Nino, ataupun apapun itu cuaca itu, kalian bisa gabungkan dengan parfumnya. Ya, ibaratnya kalian bisa bahas sedikit terkait soal berita ini yang bikin orang-orang relate terkait soal cuaca yang gerah. Jadi orang-orang itu pertama nonton kalian tuh akan ngerasain, oh iya ya, pantesan aja cuacanya kayak gini. Nah kalian bisa masuk dengan parfum-parfum yang bisa cocok dengan cuaca kayak gini tuh apa. Nah ini tuh ngasih value teman-teman. Algoritma akan membaca, oh konten orang ini tuh orang-orang yang suka-sukanya itu seperti apa. Gitu loh. Jadi terkadang algoritma itu nggak cuma membaca topik kalian doang, tapi audiens, penonton-penonton sejenis yang suka nontonin kalian, ya mungkin berinteraksi di video kalian, entah like, comment, share, terus kemudian mereka nontonnya itu durasinya panjang ya, mungkin sampai habis. Nah orang-orang tipikal yang sama akan dibaca oleh algoritma dan video kalian akan sengaja untuk disebarkan. Nah kita kembali lagi di brutal konten tadi. Di brutal konten tadi itu ya teman-teman, ya kalau memang video kalian itu keranjang kuningnya ngedrop terus, kayaknya kalian harus mulai memikirkan untuk diselingin sih sama video-video non kerekun. Karena jujur itu kayak sangat ngebantu banget gitu loh. Ya, ngebantu banget untuk akun kalian biar hidup. Karena kalau dibiarin viewsnya 0 terus, ya kita cuman jadinya menunggu keberuntungan. Jalan satu-satunya kalau kalian merasa stres dengan views 0 ya diiklan, tapi kan keluarin modal. Nah, tinggal kalian strateginya gimana. Lebih baik uangnya kalian beliin buat sampel atau buat diiklanin, itu aja gitu. Jadi akun yang gak dibaca algoritma atau yang tidak direkomendasikan algoritma tidak bisa dipaksa untuk dalam waktu cepat untuk dibaca sama algoritma. Kita juga harus ngotak-ngatik, mencoba, eksplorasi, apapun itu harus kita eksplorasi gitu loh teman-teman. Supaya apa? Supaya kita menemukan ide yang pas gitu, cara yang pas. Dan kita jujur-jujuran aja, saya yakin teman-teman juga ngalamin kan, kalau selama ini yang kalian bikin kontennya itu kadang kalian gak nyangka-nyangka kok konten ini yang naik, padahal gak kepikiran bakal ini, padahal itu bikinnya ala kadarnya aja. Nah itu berarti algoritma menemukan audiens yang tepat di konten kalian itu gitu loh. Makanya kan saya juga kadang masih setuju, satu niche itu benar-benar bisa sangat-sangat membantu dan mempermudah kita untuk memikirkan strategi ke depannya. Kalau konten kalian campur-campur, itu justru algoritma kan akan meluas tuh. Jadinya algoritma akan mencarikan ya orang-orang yang memang cocok dengan style konten kalian, pembawaan kalian, topik kalian yang setiap yang kalian bahas yang ganti-ganti itu gitu. Nah, kalau kalian dari awal satu niche gitu ya, berusaha untuk satu niche, kalian akan gampang memikirkan strateginya dan akan lebih mudah buat kalian yang udah stuck lama, ya akan lebih mudah. Tapi bang, ada juga tuh orang-orang yang sejak campur-campur malah naik. Nah itu dia, semuanya itu tergantung algoritma. Makanya saya bilang juga antara hoki-hokian, rezeki, faktor rezeki juga sangat-sangat tinggi di sini. Ya gimana, siapa yang ngatur algoritma? Gimana caranya kok tiba-tiba algoritma bisa tepat banget untuk topik ini tiba-tiba dinaikin gitu ya. Jadi nggak ada trik-trik aneh-aneh gitu, lupakanlah teman-teman. Itu kayak strategi-strategi yang kayak nggak jelas aja gitu menurut saya ya. Jadi buat teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mungkin bisa kalian cobain
Dia kalau misalnya akun kalian udah stuck banget gitu ya, nggak ada salahnya sih untuk mencoba. Ya, daripada kalian terusin ngerjain sesuatu yang sama terus tapi hasilnya nggak jalan-jalan dan menunggu keberuntungan, nggak ada salahnya kok mengubah format-format video, mau nyoba-nyobain yang tadinya nampil wajah sekarang coba nggak nampilin wajah. Ya, kita nggak pernah tahu kita cocoknya di konten seperti apa, karena tiap akun beda-beda. Karena kalian tahu sendiri, akun saya ada banyak dan masing-masing beda-beda. Ya, ada yang akun video yang kayak gini yang lebih laku, akun ini video kayak gini malah nggak laku. Jadi ya memang harus dicoba-coba. Dan saya pun juga sedang mencoba-coba itu dan masih berusaha untuk apa ya, kayak membangkitkan akun yang kayak udah mulai stuck gitu loh. Dan itu juga PR banget dan memang berat banget. Tapi ya daripada kita nggak ngapa-ngapain, daripada kita cuman bingung, ya nggak ada, ya kita harus tetap konsisten tuh tetap gitu loh. Tapi nggak ada salahnya untuk ngubah-ngubah format-formatnya. Ya ibaratnya ya kita lagi grinding gitu aja lah ya. Kalau kalian lagi main game itu, kalian lagi grinding dulu deh sambil mencari-cari formula-formula yang pas di akun kalian. Karena kan sekali lagi akun kita algoritma juga bekerja berdasarkan data. Nah, kita tetap bekerja, tetap ngonten untuk mengumpulkan data itu tadi untuk algoritma agar mulai mengenali akun kita tuh pasnya kayak gimana. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.